Hai guys, hari ini kita mau ngomongin tentang dana ya. Jadi lebih tepatnya kalau kita tertipu sama oknum yang menggunakan dana sebagai rekening atau nomor tujuan untuk penerimaan duitnya. Jadi dana ini dipakai buat nipu. Nah ini real experience ya, jadi pengalaman pribadi. Kebetulan lagi nggak fokus, jadi ya tertipu lah seperti ini. Nah ternyata kalau kita melakukan pelaporan bisa nggak sih? Ya bisa-bisa aja. Jadi kita bisa melakukan pelaporan melalui menu yang ini ya. Langsung kita buka aplikasi dananya. Nah, di setiap transaksi kan ada ini ya, riwayat. Nah, yang ini misalnya kita melakukan transaksi yang ini ternyata kita merasa dirugikan nih. Yang ini anggap aja ya. Kemudian ternyata kita merasa dirugikan nih. Nah, kita klik aja di menu bantuan yang ini. Nah, nanti di sini bakalan ada menu untuk melakukan pelaporan. Jadi kita bisa pilih saya mengalami penipuan. Nah, seperti ini ya. Nanti kita jelaskan semuanya, kita lampirkan bukti-bukti. Kalau ada screen recordnya kita lampirkan dan selengkap mungkin. Tapi ternyata begini teman-teman, kita mengalaminya itu beberapa waktu yang lalu dan kita hanya menggunakan pelaporan full ke Dana tanpa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, hanya laporan ke Dana Care. Yang terjadi seperti apa? Gini, setelah kita melakukan pelaporan kita bakalan dapat notifikasi dari Dana dalam bentuk email ya, seperti ini. Jadi dari Dana Care kepada kita dengan alamat pengiriman help@dana.id. Jadi ini valid ya dari Dana yang ini. Oke. Nah, isinya adalah adanya permintaan tentang fotokopi identitas kita dan foto selfie dari kita. Kemudian surat pengaduan pengguna, ini ada di bawah sudah dilampirkan sama Dana. Dan bukti transaksi dari penipuan ini. Oke, lanjut. Nah, setelah kita lengkapi data-datanya dari mulai foto KTP, selfie, surat pengaduan diisi ya yang seperti ini. Nah ini diisi semua, di print, habis itu ditandatangani. Cuman sayangnya waktu kejadian itu si customer service mungkin ya, atau si Dana Care ini nggak jelas, kurang jelas kalau menurut kita itu dalam memberikan prosedur. Jadi tidak ada keterangan harus ditulis, harus ditandatangani, tidak ada, hanya lampiran seperti ini saja. Dan yang terjadi ya jadi menimbulkan banyak chat yang lumayan panjang sampai akhirnya ternyata harus di print dan ditandatangani. Oke lanjut. Setelah semua berkas dikirim atau dipenuhi, yang terjadi adalah final jawaban dari Dana seperti ini. Ya, kami turut prihatin atas penipuan yang dialami. Terkait laporan penipuan, kami informasikan bahwa benar tercatat aktivitas penerimaan saldo di akun Dana pihak terlapor. Akan tetapi dengan menyesal kami sampaikan saldo Dana pada akun terlapor telah terlebih dahulu digunakan untuk bertransaksi sehingga pengembalian saldo tidak dapat dilakukan. Jelaslah yang namanya akun seperti itu pasti satsek buat ngambil dananya begitu korban mentransfer dana ke nomor pelaku, ya kan? Jadi kecil memang kemungkinannya dana bisa atau duitnya bisa balik lagi. Kita dapat melakukan pelaporan ini ke pihak yang berwajib agar dapat dilakukan investigasi lebih lanjut. Jadi memang kita harus melakukan pelaporan, jadi lapor ke pihak yang berwajib. Nah nanti bukti pelaporannya itu kita kirimkan ke Dana biar bisa diblokir nomor dananya. Nah apabila membutuhkan data akun Dana dari pihak terlapor, maka dapat ditempuh melalui surat permintaan data yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Nah jadi nanti kita bakalan minta bantuan, nanti dari surat yang dari kepolisian itu kita bisa meminta data detail dari si pelaku itu. Jadi memang harus melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib. Kalau hanya ke Dana Care, not helping lah ya, not helping. Nggak membantu lah kalau menurut kita tuh kurang. Ya secepat apa sih kita bisa ngejar duit lewat dengan harus tanda tangan, ngeprint gitu kan. Kemudian menunggu sikapnya customer service atau Dana Care membantu keluhan kita sebagai pengguna Dana. Nggak, kurang satset lah. Jadi memang kalau terjadi penipuan di Dana, cepat-cepat laporan ke kepolisian atau pihak yang berwajib. Kemudian membuat laporan ke Dana Care karena otomatis Dana Care bakalan meminta
pelaporan dari pihak yang berwajib untuk bisa melakukan investigasi lebih lanjut atau tindakan yang lebih tegas lagi. Jadi seperti itu. Ya, nggak bisa balik lagi duitnya. Jadi paling kalau sudah seperti ini, kalau sudah terlanjur jengkel, ya kita bikin laporan dulu ke pihak yang berwajib. Habis itu kita bisa minta detail data dari si pelaku, karena otomatis kita berhak, karena kita adalah korban dan sudah dibuktikan dengan adanya pelaporan dan investigasi sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi lain kali mungkin kalau kita mau transaksi dengan orang, kemudian hanya melampirkan akun Dana, ya banyak dokumen pendukung yang diminta lah. Bisa identitas, kemudian selfie, video call, ataupun yang lainnya buat validasi. Jadi biar lebih aman. Jadi kalau lebih valid lagi dan lebih aman sih pakai rekening bank. Bisa dicoba, salah satunya adalah Bank BCA. Karena Bank BCA ini kalau misalnya terjadi tindakan yang merugikan nasabah, dalam hal ini adalah laporan semacam penipuan, BCA itu termasuk cepat dan satset kalau untuk urusan blokir memblokir rekening. Jadi nice lah. Lagi nggak oke. Ya ini buat pengalaman aja ya teman-teman. Kalau mau transaksi online hati-hati lagi dan selalu pertimbangkan detail dan kejelasan dari transaksi yang mau kita lakukan. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye.